Oke, selamat malam semuanya. Saya pakai mikrofon dulu. Rupanya Pak Kepala Sekolah keburu pencet mikrofon. Iya, 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 iya. Selamat malam semuanya. Oh, Ibu Kosasi. Oh iya, salam dari Felicia juga ya. Robin, saya sudah beli tiketnya ke Medan Selasa pagi supaya kita bisa makan mie. Padahal saya lupa saya vegan sekarang. Ayamnya semua ke kampung. Di Wijaya, selamat malam ya. Di Medan kita ketemu nanti. Oh, Winodo Citro, nih coach baru nih. Sabta, Bali, Dayu Mengwi kan. Ada Bang Drianta Tarigan. Oke. Oh, Mary Gutom. Iya, tadi kayaknya si Adelia nggak bisa turun ke Medan. Jadi pesanannya dititip ke Mary Gultom. Iya, siapa lagi nih? Gustina Wariki. Ya, Sumimina, Lina. Iya, Lina. Makasih dukungan bukunya selama ini. Sally Surabaya. Oh iya, iya nih. Elvi. Ketemu kita. Pokoknya saya pikir saya mau di Medan agak lama dikit lah. Ada banyak teman-teman di sana kan. Jadi, oh iya Depok Silvanas ya. Jose, Atik Sidoarjo, Nina Martiana tuh Banten. Purnamawati, ya selamat malam Susana Ida. Nelly sukses tuh berarti Medan juga ya. Ya, amin. Oke, nah ini ya, terima kasih. Pertanyaan mendasar sebetulnya malam ini ya. Pertanyaan mendasar, orang tuh ya, bisa tertipu karena rame-rame atau sendiri gitu ya. Jadi ini fenomena massa namanya, mass komunitas lah dalam bahasa yang lebih kecil gitu ya. Rana, selamat malam, komunitas lah ya. Jadi kejahatan atau model marketing biasanya marketing gitu ya, menciptakan orang yang sukses dan sebagainya gitu ya, lalu bangun komunitas dan komunitas yang mengikuti, ada penokohan dan terulang-ulang terjadi sehingga orang pikir dia benar. Oh, selamat malam Fredrik Paulus, Lamsia Oritonang dari Jakarta Timur ya, selamat malam juga. Nah, topik kita mengenai komunitas. Mengapa komunitas menjadi penting? Mengapa komunitas menjadi penting dalam kita keadaan saat ini? Keadaan saat ini ya, jadi difokuskan keadaan saat ini. Pandemi belum berakhir. Saya malam tahun baru tuh bermeditasi melihat ke depan. Kalau awal pandemi saya melihat gelap, namun
setelah saya melepaskan jubah motivator, saya melihat diri saya telanjang, saya kembali menjadi ayah, lalu saya kembali ke lorong yang gelap itu, lebih bersinar, kerlap-kerlip, indah. Oke, jadi itu yang awal pandemi. Nah, tahun kedua mulai pandemi, gitu ya, kita ngomong tahun nasional. Lebih gelap, lebih menantang. Tahun ketiga lebih challenging. Nah, ini dia. Tahun ketiga tuh artinya oke, masuk bilang tahun ketiga tuh tahun nasional. Kita ngitungnya jadi tahun nasional tahun ini ya. Lebih menantang dan lebih beresiko. Risk. Mulai banyak serigala berbulu domba. Banyak sekali. Ngeri. Semuanya baik-baik. Bila kita tidak siap, kita dilahap. Bukan orang-orang jauh, saudara sendiri yang mengajak saudaranya masuk misalnya robot trading lah. Akhirnya sekeluarga lenyap dananya. Teman sepertinya dia ingin ngajak kita lebih maju, tapi dia sebetulnya dapat uang dari uang yang kita masuk ke robot trading misalnya ya. Saya tidak menyalahkan robot trading, itu tanggung jawab sendiri. Ada pinjol. Pinjol 70.000 orang meminjam uangnya ke sana. Apakah kartu kredit akan menarik? Menjadi tidak. Terima kasih Liliana Purnama Sari, salam dingin. Oke. Iya. Apakah kartu kredit menjadi terganggu secara bisnis? Iya. Panjang prosedurnya. Dulu kita kartu kredit aja kita pikir prosedurnya pendek. Ini lebih pendek lagi. Banyak sekali lah kejahatan dan sebagainya gitu ya. Ya baik yang negatif, yang kalau Sri Mulyani Menteri Keuangan keras sekali tuh ngomong pinjol itu tinta darah, terutama yang ilegal ya, ilegal, dan terus beredar sampai hari ini. Terus beredar, terus ada. Jadi kalau kita lihat orang dari awal ngebangunnya, orang punya niat. Ada niat, tidak mungkin seseorang berani mengambil resiko. Sekali lagi, ini resikonya masuk penjara kan? Tidak mungkin bila tidak ada peluang untung. Namanya entah pinjaman online, namanya entah robot trading. Dari awal sudah dihitung, mereka udah tahu. Entah sebutnya nanti mafia lah, sebutannya apa namanya itu, judi atau apalah terserah. Tetapi intinya adalah orang yang berawal ini tahu ada resikonya, kita sudah hitung. Ada peluang-peluangnya, untungannya di mana. Orang membuat aplikasi itu udah dia hitung nih, untungnya di sini nih, akan sebanyak ini nih, begini, sudah dihitung, gitu ya. Tapi itu bukan urusan saya nggak tertarik ke situ. Saya tidak tertarik mengomentari pinjaman online-nya.
saya tidak tertarik mengenai robot trading ya. Makasih bermalam Esti Mardiani, Susi Daju, selamat malam ya. Saya tidak tertarik membahas aplikasi online dan sebagainya, tidak pinjaman online, tidak. Yang saya tertarik, sekali lagi, yang saya tertarik adalah jumlah orang calon orang miskin dan orang miskin yang akan terjadi gara-gara pinjaman online. 70 juta. Saya tidak tahu pemerintah bagaimana menyelesaikannya. 70 juta orang potensi orang miskin. Katakan 90%, 63 juta orang. 63 juta orang potensi akan lebih miskin dibandingkan sebelumnya. Nggak main-main. Ya, kalau tuh 63 mau dikasih nanti bantuan sosial mau berapa banyak dana pemerintah yang habis. Tidak tahu solusinya, tetapi ini sudah terus berjalan, ya. Ya, selamat malam Dismalawati, ya. Ada potensi begitu banyak orang miskin. Orang miskin nggak main-main. Dan Robert Kiyosaki mengatakan, uang bukan akar kejahatan. Jadi, uang bukanlah akar kejahatan. Sekali lagi, saya ulangi, ini teman-teman boleh mengetik ulang nanti ya. Uang bukanlah akar kejahatan. Lack of money, kekurangan uang adalah sumber kejahatan. Jadi lack of money, ya, lack of money, kekurangan uang. Uang bukanlah, ya Francisca, uang bukanlah akar kejahatan. Money is not root of evil. Ya, lihat Agur Johan. Makasih doanya ya, makasih. Kekurangan uang adalah akar kejahatan, ya, sumber kejahatan. Kekurangan uang. Lack of money, itu survei. Potensinya apa? 63 orang. Ya, potensinya apa? Ya, kejahatan, kriminalitas. Saya tidak terlalu mengikuti berita-berita online, tapi saya mulai mengamati apa yang terjadi karena sebelum pandemi, kami balik ke Jakarta sebelum pandemi, setelah 10 bulan lebih ada di Ubud. Anak kami yang besar bilang, aku kayaknya perlu tes COVID deh. Kenapa? Kamu gak ada gejala nih. Tapi aku bertemu dengan teman-teman yang ada gejala. Kami main dan sepertinya perlu tes. Oke. Singkat cerita, kami berinteraksi seperti biasa. Dan setelah Imlek, kami tes COVID. Dia sendirian aja, antigen. Pas dia mau ulang tahun, si bidadari tanggal 2 ulang tahun, 2 Februari, dia dapat hadiah COVID. Ya adalah, saya juga nggak pakai masker, saya baru tahu setelah beberapa hari dia ada di rumah, kami ada di rumah. Ya adalah, kami sepakat, kita sekeluarga deh ber-COVID ria. So, kita udah vaksin, kita makan yang sehat dan sebagainya.
kami memutuskan untuk bercovid ria. Dan 2-3 hari tes lagi, masih cuma bidadari yang kena COVID. Dia masih positif, tapi kami tidak ini ya. Oh sorry, tadi ada yang backgroundnya. Oh iya, di keluarga ya. Kalau saya lagi ada anak, ada cucu, jadi suaranya masuk kadang-kadang ya. Ya Haryanto, Hermawan, ingat, uang bukan akar kejahatan, kekurangan uang yang menjadi akar kejahatan ya, adalah sebuah kejahatan. Malam Seri Tonang dan sebagainya. Dah, adiknya pilek, batuk, ganti-gantian. Jadi kami seminggu lebih, dan karena saya sedang sangat semangat yang ini yang lagi mau saya tuliskan di e-book berikutnya. Nanti Anda tinggal buka Telegramnya. Saya perlu alasan yang kuat. Saya nih melakukan gerakan ini, kegiatan ini perlu alasan yang kuat. Saya perlu rame-rame, saya perlu banyak orang menyikapi saat ini. Nah, begitu semangatnya saya mencari literatur, saya agak kelelahan. Karena kelelahan, saya lupa saya bisa terpapar. Minimal pileknya, batuknya, dan sebagainya. Akhirnya saya kelelahan, saya demam. Saya tidur. Akhirnya saya batal ke Medan. Ya, ternyata Adelia menunggu pas weekend. Ya, kasihan sekali, saya baru tahu. Dari Asahan kalau turun ke Medan itu 5 jam. Dan nanti titip ke Mergultom bukunya. Jadi saya sengaja ke Medan ini bawa buku supaya nggak kena ongkir. Supaya teman-teman live coach saya nggak kena ongkir. Sekalian main lah ya. Saya mau keliling Indonesia untuk buku ini. Dan saya nggak bisa berangkat. Saya mencari tahu alasan yang kuat mau melakukan kegiatan sosial ini. Oh, komunitas. Oke. Banyak orang lagi heboh dengan robot trading. Saya nggak mau ikut, itu bukan urusan saya. Saya tidak punya edukasi, karena menurut saya gini, Buckminster Fuller mengatakan kamu tidak bisa mendidik orang yang sudah menjadi kebiasaannya gitu. Jadi mau ngomong apapun ke mereka-mereka yang di robot trading, ada pro dan kontra. Buat apa? Ada yang bela-belain bahwa itu benar. Ya silahkan. Kalau kamu tidak memahami hukum tabur tuai, buat apa diedukasi? Toh dia akan menuai apa yang dia lakukan. Bila orang tidak pernah paham bahwa ini judi, orang tidak pernah paham bahwa uang ini haram, ya dia nikmatilah. Ngapain mesti diedukasi? Tetapi ada peluang-peluang orang yang untuk kita edukasi. Kita ajak untuk lebih benar. Kredit card udah pasti hilang. Masanya setelah ada pinjaman online, dia akan menguasai Indonesia. Pinjaman online ini luar biasa. 70 juta orang. Nah, saya mulai tergelitik. Wah, ini nih yang perlu kita edukasi. Tapi tidak mungkin saya mengedukasi orang besar, jumlah besar ini. Tidak mungkin. Ya, ini dia nih. Cinta akan uang, baca kemelekatan akan uang, awal kehancuran dari nilai-nilai kehidupan kita. Di sinilah awalnya konflik mulai terjadi. Money can change your value. Kak adik bisa bermusuhan, oke, betul. Jadi melekatan akan uang yang makasih. Ya, sisi lainnya, value of money, gitu ya.
value of money. Makasih Pak Ance. Jadi kembali ke poin tadi, apa yang bisa saya lakukan? Dan cukup mengubah metode cara menulis saya di buku yang baru nanti, yang berjudul Let's Win Again. Mari menang kembali. Hutang tidak akan menyelesaikan persoalanmu. Sikapmu yang akan menyelesaikan persoalanmu. Akhlakmu yang akan menyelesaikan persoalanmu. Akhlak ini kuncinya di akhlak nih. Orang tidak memahami mengenai uang. Sehingga otak yang dia gunakan, otak reptil. Otak rendah. Kalau manusia sudah menggunakan otak reptilnya, ya homo mammalibus, di buku vertikalitas otak, ya manusia jadi binatang. Dia punya akal budi, nggak digunakan nih, nggak bisa nih. Dikejar-kejar utang, 70 juta orang ini nih, potensinya nggak main-main. Potensi kriminalitasnya itu di jumlah yang besar. Problem yang akan mereka hadapi 2-3 tahun kemudian hanya ingin lunasin hutang aja. Tidak bisa hidup untuk berhemat dan sebagainya. Keadaan saat ini, wah udahlah, ini gulung bergulung. Ada ratusan, ada jutaan orang di sana. Ya mungkin dia ada sekitar kita dan sebagainya. Dan kita bisa tidur tenang di sebuah perumahan dengan sekitar kita lagi lapar. Saya sih enggak. Oke, perlu berbuat sesuatu. Nah, karena saya jadi nggak banyak waktu tidur, mencari literatur dari ilmu yang saya kuasai. Apa itu? Saya pernah ikut pelatihan Money NU, saya pernah ikut pelatihan Business School, yang guru besarnya adalah fisikawan, Buckminster Fuller. Sekarang ada internet, jadi saya mudah mencari literatur. Literasi menjadi mudah, membantu sekali. Apa yang disampaikan Robert Kiyosaki, apa yang disampaikan oleh T.F. Eker, membantu sekali. Dan saya lagi kayak tergila-gila menyederhanakannya dalam sebuah e-book. Free, ambil aja kok, tinggal copy aja. Walaupun saya tahu kadang-kadang e-book tuh kalau sudah di copy, kadang-kadang e-booknya jadi e-book siapa dan sebagainya, tapi ya sudah terserah. Saya hanya membagi 2 kelompok aja yang pembelajar ini. 2 kelompok. Jadi kelompok pertama, cucu saya, dia masih bayi, masih kecil, kami punya bayi, cucu bayi ya. Kelompok yang mau belajar, ambil aja. Nanti ada acara-acara seperti ini, ikut, silakan aja. Ya, setiap minggu seperti ini. Ada kelompok yang saya ingin coaching. Saya yang jadi mentornya. Ada Pak Yance sekarang membantu saya, ya, terlibat sebagai life coach di Perbesar Wadah Rezekimu. Dan syaratnya ya hanya syarat-syaratan aja. Beli buku 10, dapat bonus 10 buku. Jadi kalau memang pakai satu, masih ada, kalau harga bukunya 159.000, masih ada peluang potensi untungnya 1,5 jutaan lah. Ada yang untung. Ya. Buat apa tujuannya? Membangun komunitas pembelajar. Nah, ini dia rahasianya. Membangun komunitas pembelajar yang long term, yang jangka panjang. Sekali lagi, membangun komunitas pembelajar. Saya ingin teman-teman life coach ini ada terus di saya sampai minggu depan, bulan depan, tahun depan.
Karena kita hadapinya bukan persoalan mudah. Seumur hidup kita saat ini pandemi adalah satu keadaan saat ini yang sangat tidak pernah ada contoh menyikapinya. Belum ada. Perlu strategi baru. Ya, saya seminggu ini mengamati apa yang saya posting di internet, apa yang saya posting di Instagram. Ada ratusan posting yang saya mulai buang-buang. Iya, saya buang, saya hapus. Saya hapus. Saya mau fokus mendidik orang lain, mengedukasi orang lain, cerdas finansial. Yes, cerdas finansial. Saya mau ajak teman-teman saya lagi. Nah, ini dia tuh. Pak aja. Lebih baik memiliki sedikit, tapi bisa tidur nyenyak, daripada memiliki banyak, tapi tidak bisa tidur nyenyak. Namun, lebih keren memiliki banyak. Ya, sebenarnya memiliki bukan soal banyak kecil lah ya. Bukan soal memiliki, nanti ada tahapan lagi. Oke, selamat malam juga Pak Yunus Kupang. Ya, terima kasih. Wah, komunitasnya perlu dilatih. Perlu bersama-sama. Kalau saya mulai mencari tahu, oke, ilmu yang ini kita praktekkan. Komunitas. Ada 90 life coach atau reseller. Saya sebut life coach, saya sebut reseller, saya sebut life coach. Hanya sebuah sebutan. Hanya sebuah sebutan, ya, bahwa ada yang terus belajar, berlatih, menjadi life coach, silakan. Ada ilmunya, tentu siap dibagikan. Tetapi sambil belajar life coach ini, juga ada program yang saya ingin teman-teman jalankan. Nyengir 2 miliar. Ada programnya. Ada ilmu-ilmu yang mau dibagikan, yang ilmu yang saya dapatkan dari Money and You ke sana. Ke komunitas ini. Ya. Terus menerus. Saya ingin mengenal teman-teman, entah namanya reseller, entah namanya life coach. Ini yang membuat saya mulai keliling Medan lah, ke Batam lah. Habis dari Medan saya ke Batam. Saya ingin nyapa, saya ingin ketemu. Oh ya, halo, gimana kabar? Saya kepengen datang. Secara fisik saya ingin berjumpa. Ya, sekarang kebetulan pesawat 1-2 hari mau mesan pun harganya sama, jadi tidak terlalu bermasalah seperti dulu gitu ya. Harga tiket pesawat murah lah, terjangkau tepatnya ya. Komunitas yang bisa kita sentuh. Ya, Haryanto, tentu saya akan jadwal ke Makassar. Dan saya lumayan sering ke Makassar ya. Saya ingin komunitas yang kalau saat buku baru saya hadir, mereka duluan yang mendapat uangnya. Ya, saya tidak menjual buku, jadi saya tidak menjual buku. Ya, saya kalau hanya buku ya tinggal cari life coach. Ya, tinggal cari coach kami. Jadi coach ini mempunyai hak untuk menjual buku langganan, menjual buku gelombang theta, dan nanti let's win again. Mereka punya hak untuk itu. Mereka punya hak. Ya, kalau saya nanganin proyek, oke, jumlah proyek misalnya ada yang pesen 100 dan sebagainya, oke. Kemarin cukup besar mendapat buku-buku untuk company. Ada perusahaan asuransi, ada yang ambil 100, ada beberapa perusahaan asuransi yang ngambil 200 dan sebagainya. Penjualannya menjadi kolektif.
Baik, kembali ke poin tadi. Mengapa, apakah saya senang financially intelligent? Jujur saya jawab tidak. Saya senang nggak belajar keuangan? Tidak. Tapi saya terpaksa belajar. Saya terpaksa belajar FCHFP, Fellow Chartered Financial Planner. Wah, 18 juta itu ini kalau nggak salah uang sekolahnya. Aduh, lulusan, aduh deh udahlah itu ya. Tapi saya bisa nge-push diri saya belajar mengenai teks, mengenai insurance dan sebagainya. Saya masuk lulusan terbaik itu kalau nggak salah di Singapura itu ya. Saya belajar lagi buku personal finance saya. Ya, saya minta izin istri saya handle lagi keuangan, pengeluaran dikualifikasikan, di clarify, diolah ulang. Saya belajar lagi ngajak orang, oke deh, yuk kita sama-sama belajar nih di kelompok nyengir, komunitas nyengir 2 miliar, yuk kita buka rekening. Dapat dana, ada dana yang saya setor ke bank selama setahun. Untuk awal 25 juta. Nanti saya masukin lagi, saya tambahin lagi, saya tambahin lagi, saya tambahin lagi, saya tambahin lagi, saya akan selesai saya tambahkan. Nabung. Tapi bukan nabung ya, nanti kita belajar dari tabung ini menjadi menjadi aset. Invest jadi aset ya. Ya. Ada gurunya, ada teman-teman pembelajar yang sudah siap mendukung. Salah satunya Pak Yance. Saya tahu hatinya, maka saya izinkan dia untuk berbagi di komunitas walaupun dia baru masuk di komunitas ini. Saya tahu dia menjadi bukti, dia dengan hatinya dia ingin berbagi. Ya, saya bersyukur punya sahabat lama seperti itu. Komunitas. Jadi kalau teman-teman mau jadi life coach, apapun jangan bayangkan, wah kayak susah banget Pak life coach. Enggak, sederhana aja, bukunya udah ada. Buku Gelombongan Theta suruh latihan aja, ngadepin masalah nyengir aja. Saya beberapa hari ini bangun nyengir. Walaupun astaga kalau badan kayak dipukulin mungkin flu ya, flu tulang, saya kena apalah namanya. Aduh susahnya untuk nyengir. Tapi saya nyengir. Tetap saya nyengir walaupun berat. Saya harus menjadi bukti dari ilmu yang saya bagikan, yang saya ajarkan, ya. Ya perlu menjadi bukti. Nah, financial intelligence, baca bukunya lagi, cari bukunya lagi, ya, kelola lagi. Saya mulai petani satu-satu lagi, pengeluaran kemana aja, oke. Sekarang pengeluaran lebih banyak untuk makanan yang sehat untuk anak-anak, ya, untuk keluarga. Udah itu dulu yang kami perkuat. Itu dulu yang diperkuat. Apa tuh? Dengan nyengir privasi kita jadi kuat ya. Hal ini menaik rezeki, this is true. Iya. Kalau itu memang teruji Pak Yanje. Jadi ya, terbesar ada rezekinya dengan nyengir tuh memang luar biasa. Tapi duitnya udah banyak disimpan nih, perlu disimpan. Nanti baru pindah ke aset ya, ke investasi atau aset. Nanti ada tahapannya. Jadi pindah kuadran dari karyawan atau self-employed, saya ini motivator itu namanya self-employed. Jadi saya kalau sekali tidak ngajar nggak dapat duit. Bahwa saya sekarang mengelola satu bisnis, saya jadikan buku ini bisnis untuk orang banyak. Jadi buku kelangenan khususnya dan gelombang theta, saya jadikan bisnis untuk banyak orang.
yang mau menjadi life coach, dapat diskon 50%. Besar, sangat besar kata Pak Yance. Itu kayak 100% untungnya. Yes, ya. Ya. 50%-nya lagi dibagi-bagi, royalti, penerbit, investor, dan sebagainya dibagi-bagi. Tetapi itulah misi. Itulah misi. Harus ada medianya dia. Saat buku Gelombang Theta nih hadir, saya kembali melihat apa yang pernah saya desain di Amerika waktu itu, desain human engineering. San Diego, bukan, saya lupa itu di mana di Amerika itu ya. I saw myself, I see myself, waktu itu I saw myself. Saya terbang tinggi, tinggi sekali, jauh. Di bawahnya saya melihat lautan yang luas. Saya menangkapnya, oh, saya perlu menguasai pengetahuan demi pengetahuan. Saya akan terus kemana-mana mencari pengetahuan di dunia ini. Tidak hanya satu sumber, berbagai sumber yang terbaik yang ada di dunia ini. Sampai sebelum pandemi. Jadi saya minta izin keluarga, saya minta izin istri saya, uang yang saya hasilkan dari self-employed, kalau nggak ngajar nggak dapat duit, bukan beli barang bagus, bukan beli mobil sport, bukan beli ya sebagai pembicara atau motivator. Nama saya cukup besar di Indonesia, untuk menghasilkan uang besar ya memungkinkan sekali. Namun saya gunakan untuk membeli pengetahuan. Dan pengetahuan yang belasan tahun lalu saya cari, sekarang, baru sekarang saya praktekkan. Saya juga udah siap dan sebagainya, saya nggak tahu nih alam semesta yang mengaturnya gitu ya. Saya di WA oleh teman alumni Malaysia, ditanya what's going on, apa luar biasa kamu dan sebagainya, kami bercerita. Saya bilang, last year my best year that I ever had in my life. Saya bilang setahun yang lalu, kami cerita lah. Lalu dia bilang satu kalimat, the best form, kalau nggak salah, oke. The best form of leverage is education. Wah, saya bilang makasih lu. Makasih, kami lagi bahas ini, saya bilang. Ya, makasih. Jadi saya bilang, saya ingin mengedukasi sekelompok orang. Nggak mungkin lah 70 juta itu terlalu luas. Bahwa nanti jejaring life coach ini, jejaring reseller ini, ada 1.000 orang. Lalu kita buat aplikasi untuk mempercepat prosesnya. Mungkin itu oke aja di situ. Ya mungkin, saya tidak tahu. Pokoknya para life coach tuh, bebas, nanti ada buku baru, orang pertama yang kami tawarkan life coach kami. Bukan umum, bukan. Ya, itu bukan. Ya, jadi life coach menjadi utama, komunitas ini yang menjadi. Dan dengan adanya komunitas, tingkat keberhasilan kita lebih tinggi. Saling jaga, saling mengingatkan. Di Medan ada banyak, ada berapa banyak tuh. Ada Pak Robin, ada Sawyun, ada Nelly, ada Adelia, ada Mary Ultom, ada Lydia Hutogalung, Rosmei, Elvi. Saya nggak nyangka antusias dari Medan menyambut program ini. Padahal saya itu baru rencana mau ke Medan. Teman-teman baru saya datang. Sahabat baru saya datang. Ada misi yang sama. Ini yang indah.
Ini yang indah. Bila kita berbisnis, tidak lagi hanya saya yang untung. Ya, berapa banyak Anda lihat para motivator punya buku, ya Anda beli seharga retail aja. Kalau Anda ingin berbakti, belajar, ya bayar. Saya ingin memangkas ide ini. Anda beli buku, tapi bisa dapat untung. Nah, ini. Anda boleh masuk komunitas, tapi dapat untung. Secara finansial. Buat apa? Beli kuota, kamu perlu makan. Dia menjadi solusi, solusi buat orang banyak secara finansial. Hanya muncullah ide life coach ini, ya. Jadi komunitas ini ya kayak 90 life coach, 90 orang life coach, tidak semua orang yang sungguh-sungguh menjalankannya, ada yang sambil lewat, itu ada aja itu seleksi alam. Saya tidak pernah mau pusing sama yang beli terus nggak tahu kemana lagi, itu pilihan masing-masing aja. Namun, saya tidak pernah berhenti mengajak orang masuk dalam komunitas ini. Karena Anda tidak bisa rugi secara finansial. Nggak bisa. Sistem udah dibuat sedemikian rupa. Tapi Anda bisa untung secara finansial. Yes, confirm. Ya, yang penting Anda tidak menjual buku dengan diskon ya. Jual dengan harga yang normal aja. Buku yang saya ciptakan sekali ini berbeda. Anda harus percaya diri. Anda harus percaya diri untuk menjualnya. Oke. Jadi itulah komunitas. Kita akan menghadapi potensi bahaya. Tahun ini tidak mudah. Karena yang pinjol itu dari HP manapun, tidak ada seleksi. Kalau dulu siapa yang mau punya kartu kredit? Nggak bisa sembarangan orang. Walaupun terakhir gampang-gampang aja. Pinjol. Tukang ojek bisa pesen pinjol, dia bisa minjem 2 juta lah, 1 juta lah. 70 juta orang terjebak di pinjol. Nggak main-main, triliunan. Robert Kiyosaki bilang kalau yang konsumtif, untuk pinjaman konsumtif, 90% hasilnya makin miskin. Semoga nyampe tuh hasil riset itu ke Ibu Sri Mulyani pasti tahu lah. Makin miskin. Makin miskin. Ya, lack of money, ya, kekurangan uang akan jadi sumber masalah berikutnya. Yang terdekat ya ke arah-arah kriminalitas. Kalau ya begitu-gitulah problemnya selalu muncul. Seperti ini ya. Oke, nah gerakan ini mungkin tidak bisa luas, tidak mudah menjadi luas. Namun saya perjuangkan edukasi di buku, ada buku. Ini 20 detik setiap pagi, terus lakukan. Mungkin membesar dia. Sorry, bukan mungkin. Dengan cara ini dia akan membesar edukasi. Yang beli buku yang ya secara data, yang berlatih ya, yang membeli buku Gelombang Theta itu ada 4 ribuan orang saat ini. Yang 3 ribuan lah, kalau ngomong masih sebagian tertahan ya, bukunya. Tetapi yang tahu ilmu ini, mungkin 3 kali lipat. 9 ribuan orang, 10 ribuan orang.
10.000 orang dibandingkan 70 juta calon orang miskin, kecil. Nggak ada artinya. Jadi kalau saya punya 1.000 reseller, saya punya 1.000 life coach. Life coach ini 100 buku aja. Tanpa buku Anda sulit mengedukasi pasar. Tanpa buku kita tidak mudah mengedukasi karena perlu bahan baku yang sama, bahasan yang sama, konten teruji yang sama. Dan saya rela untuk mencari itu, mempelajari itu, saya rela. Suka? Enggak lah. Di umur sekarang mungkin saya milih lebih baik main sama cucu. I do what I love what I do. Kalau sekarang ya someone has to do it. Ada seseorang yang harus nyelesain masalah ini. Saya tidak bisa mengakses teman SD saya, teman SMP saya, Pak Tito Karnavian. Tapi saya bisa to do something. Ya kalau suatu saat nanti ketemu Pak Tito, paling nggak dia bangga lah temannya bisa berbuat sesuatu juga untuk bangsa ini. Melalui edukasi, mass education, financial intelligence. Financial intelligence berupa e-book dan free, bebas saja. Saya menulis dengan bahasa yang sederhana. Jadi teman-teman sekalian, itu mengapa pentingnya komunitas. Jadi komunitas life coach, komunitas yang nyengir 2 miliar ini, kadang mereka berhahihi, tertawa-tawa, saling sapa, bahasnya berbagai konteks, namun saya yang meliding, saya yang mementoring. Ilmu-ilmu yang menjadi literatur, kelas Robert Kiyosaki, saya tidak pernah sampai intens belajar dengan Robert Kiyosaki. Saya hanya belajar Money and You yang dulu dia pernah training Money and You, sama Business School for Entrepreneur. Mungkin uang sekolahnya kalau sekarang tuh seratusan juta, mungkin saya lupa angka persisnya ya. Angka persisnya. Nah, dalam dolar dia, dalam USD. Kalau yang di Malaysia dalam mata uang Malaysia. Waktu Robert Kiyosaki ke Indonesia, saya hanya ikut kelas umumnya dan diajak makan satu meja. Kami ngomong beberapa hal yang juga tidak terlalu saya pahami. Artinya bahasa Inggrisnya dan sebagainya tidak terlalu saya pahami. Saya hanya terkagum, oh ini dia, orang ini sosok yang punya integritas. Suatu saat, suatu saat ilmunya mungkin akan berguna lah, akan saya praktekkan ya intinya gitu. Sekarang dia terjadi. Sorry. Teman-teman kira-kira itu yang ingin saya bagikan. Anda boleh bertanya setelah ini, ya nanti apa yang saya bahas hari ini saya jadikan e-book. Strong Why. Jadi kalau saya ditanya, Pak, Bapak ingin nggak jadi kaya? Nggak terlalu. Pak, Bapak ada perlu alasan nggak untuk jadi orang kaya? Enggak, orang saya hidupnya sederhana, tanya Pak Yance. Justru pandemi inilah membuat saya tertantang. Kalau saya tidak punya apa-apa, apa yang saya lakukan? Kalau uang saya nol, apa yang saya lakukan? Uang saya nol, apa yang saya lakukan? Saya kepingin tahu. Nah, itulah awal pandemi, hanya kami keliling
Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Hanya kami di Bali. Sampai setahun lebih, ya. Dari situ muncul buku dan sebagainya, ide buku. Yang sekarang beraset intelektual 3 miliar. Saya pikir udah lebih lah nilainya. Ya, ada teman-teman digital yang akan mengolahnya menjadi sekian miliar, tapi itu urusan teman-teman lah yang membrandingnya. Kira-kira itu yang ingin saya bagikan. Jadi tawaran saya malam ini adalah teman-teman yang mau bergabung jadi live, silahkan tinggal WA saya aja. Mungkinkah Anda rugi secara finansial? Tidak mungkin, karena tidak dibuat seperti itu. Nggak bisa, Anda tidak bisa rugi. 6324797. Di sini ada banyak live code tuh, Anda tanya tuh. Anda boleh tanya. Untung mungkin, rugi nggak bisa. Rugi finansial ya. Rugi finansial tidak ada. Gitu. Profit secara finansial ada. Memang disiapkan. Gitu. Nah, jadi ada aktif coaching di sana. Ya, ada aktif coaching di sana. Di buku yang baru, ya tinggal Anda punya uang, Anda kelola. Keuntungannya Anda yang dapatkan sebagai life coach, Anda yang dapatkan sebagai reseller. Silahkan aja. Saya ingin buku ini menjadi peluang finansial juga untuk orang lain, untuk orang banyak. Kira-kira itu, silahkan. Jadi penting banget komunitas. Dan komunitas yang win-win. Bagaimana saya kepingin bagaimana kalau peserta itu juga tidak mungkin rugi secara finansial. Bagaimana peserta itu juga jangan sampai dia susah. Jangan sampai rugi, jangan sampai susah secara finansial. Dapat untung, silahkan. Ada produknya, jadikan keuntungan, silahkan. Mau beli 2 kali, mau beli 3 kali, 4 kali, silahkan. Bebas aja. Tinggal nanti dihubungin penerbit aja. Ke penerbit. Demikian idenya. Ya, yang paling penting adalah kita harapkan ada di dalam satu komunitas. Belum punya uang, Pak? Ya silakan. Tinggal baca e-booknya, praktekkan. Start small, dream big. Mulai dari kecil, ingat sekali. Ingat baik-baik. Mulai dari kecil. Mulai dari kecil. Karena jangan mikir mungkin, Pak, nyingir 2 miliar, apa mungkin? Gue juga nggak tahu. Orang nanya, Pak, capek nggak? Gue juga nggak tahu. Hanya kalau kita nembak bintang, kalau nggak kena dapatnya bulan lah, kan? Tapi nembak dulu, bergerak dulu, gitu. Pak, nyengir 2 miliar apa jaminannya? Pale lu jaminan. Kalau ngomong jaminan, adanya jaminan, ya yang nggak ada jaminan robot trading aja banyak orang kejeblos, bodoh ya mau. Jadi it's about knowledge, ya. Jaminannya pagi-pagi merasa senang, oke. Ya. Itu dia tuh jaminannya. Oke, teman-teman. Bila tidak ada pertanyaan,
Ya, terima kasih Lili. Kalau ada yang mau sharing di waktu yang ada, jaminannya pagi-pagi masa senang. Ya seperti yang di lembar keempat ya kan. Robert Kiyosaki mengatakan uang tidak akan membuatmu bahagia kalau kamu bukan seorang yang bahagia. Ingat baik-baik tuh ya. Oke, teman-teman, pentingnya komunitas. Dan saya hanya ada aktif coaching di komunitas tertentu ya. Komunitas nyengir 2 miliar. Saya mengajak Anda terbuka untuk umum, terus terbuka, dan selama setahun ini. Tapi kalau Anda mau tanya, Pak sampai kapan saya ingin bangun ini dalam waktu yang cukup panjang sebetulnya. Dalam waktu yang cukup panjang. Ya, hanya itu oke setahun dulu nih kita nyengir nih. Nyengir 2 miliar nih. Tahun lalu mana kepikiran omset buku 1 miliar, 2 buku tersebut. Mana kepikiran, Rianto. Nyengir ya Windy ya. Nyengir sepanjang waktu. Kalau moto saya di tahun 2022 nih, nyengir sepanjang waktu. Nyengir udah, nyengir tuh. Tetapi secara sains, fisiologis kita berubah. Itu keren. Nyengir tuh keren bangetnya di situ ya. Oke, tinggal 2 menit lagi. Ada yang mau bertanya silahkan. Ada yang mau sharing silahkan di WA, ngetik di WA, di ruang chat ya. Silahkan. Jadi kalau tidak ada lagi, ingat baik-baik ya. Kesempatan terbuka untuk bersama, kita bersama ya. Medan, saya udah beli tiketnya itu hari Selasa pagi ke Medan. Di Medan belum terus berapa lama ya. Nanti lihat nanti aja. Nanti mau 2 hari, mau 3 hari. Nanti saya lihat tinggal di Medannya. Oke, teman-teman, kira-kira begitu pentingnya komunitas. Nanti akan saya posting satu ebook berikutnya, The Strong Why. Ya, Strong Why. Ada yang bilang Big Why. Kalau saya lebih milihnya lebih enak Big Why, gitu ya. Lebih mudah buat bahasa Indonesianya, Big Why. Mikrofonnya, teman-teman. Terima kasih untuk sesi malam ini. Ya, salah satu manfaat kita berkomunitas, kita jangka panjang perang ini. Kita perlu kawan. Jangka panjang loh perang ini. Nggak main-main. Oh, ya oke, Robin, Yunus, Pak Yunus, Sony. Kita perang jangka panjang. Nggak tahan sendirian aja. Nyati Chandra, ya makasih. Nggak tahan sendirian. Kita perlu banyak kawan, Susana Ida. Samuel, Ethan, Grace. Grace di Semarang kalau nggak salah ya. Apakah Grace? Nah ya, Ethan tuh. Kawan berperang. Ya, ya. Haryanto, Edi, makasih Andi Raming. Sorry, tadi Andi Raming bukan R-nya ya. Makasih Sally, Esti, Ita, Nelly, Kasim, Musa, makasih ya. Akvianto, tetap semangat karena ini perang yang panjang. Dan serius sekali tuh, Amalia makasih. Serius sekali, 70 juta ya. Orang pinjam online, onjol itu. Kalau orang kaya pinjam uang, ya masuk penjara lah kalau dia nakal.
Tapi kalau orang miskin, cenderungnya kriminalitas. Kecenderungan berdasarkan data lah. Saya lupa statistik apa, ada bacaannya gitu ya, saya pernah baca. Jadi kalau sudah kemiskinan tuh larinya tuh dekat sekali dengan potensi kejahatannya. Ya, makasih Pak Tony. Halo Pak Tony. Pak Tony. Yes, Oke, makasih Pak Tony. sama-sama Pak. Sebentar lagi kita punya cucu lagi. Cucu hitam. Itu dia. Aduh, ditinggal berapa hari doang deh. Oke, makasih banyak Tony. Salam Ya. buat ini. Salam Baik, buat sama-sama. Oke, Ben. Dagangannya laris bilang. Banyak yang mau promosi. Ya. Hey. Kamu belum bobo. Makasih, Om. Iya, kamu di sana kan jam 10 malam udah. Habis ini bobo ya? Iya. Lagi di pupuan nih, Om. Lagi di pupuan nih, Om. Oh, iya. Mulai. Tapi balik malam ini atau tidur di sana? Camping Pak, bikin tenda. Keren. Oke. Nanti Om mendekati akhir bulan Februari ke sana lagi. Mau ngasih pelayanan buat teman-teman Pramana Experience di Ubud. Sampai ketemu ya, Oke. Ya. Makasih ya. Terima kasih sahabat kelas yang sudah hadir bersama kita. Kita ketemu lagi minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam untuk semuanya.